Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Salfri Mayuda, SSI MSI. Yang terhormat Ketua Jurusan Biologi, Bapak Dr. Sipriyadi, SSI MSC. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai sampah, yaitu topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang sampah dan bagaimana kita dapat menghadapinya dengan solusi yang efektif. Sampah telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini, terutama di kota-kota besar. Meskipun terlihat sepele, dampak dari penumpukan sampah sangat besar dan juga berpotensi merusak ekosistem serta kesehatan manusia. Masalah sampah baik itu sampah organik maupun sampah anorganik terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga konsumsi manusia. Berdasarkan data yang disebutkan dari sumber, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun. Jumlah ini terus meningkat, dengan sekitar 70% sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan tidak terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan dengan masalah yang sangat besar, yaitu seperti yang pertama, polusi lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik bisa mencemari tanah, air, dan udara. Sampah plastik, misalnya, membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai dan menjadi ancaman bagi makhluk hidup. Dan yang kedua, seperti bencana alam. Penumpukan sampah juga bisa menyebabkan banjir, terutama di kota-kota yang kurang memiliki lahan ataupun pohon dan juga kurang memiliki pengelolaan sampah yang dengan baik. Yang ketiga, kesehatan. Sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik juga bisa menjadi sarang penyakit, seperti penyakit yang ditularkan oleh tikus ataupun lalat. Penyebab masalah sampah ini yaitu disebabkan oleh salah satu penyebab utama masalah sampah adalah pola konsumsi manusia yang terus meningkat tanpa disertai dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya daur ulang serta kurangnya fasilitas pengelolaan sampah dengan baik ataupun memadai. Selain itu, penggunaan sampah plastik sekali pakai yang sangat tinggi juga akan menjadi faktor utama. Plastik mudah digunakan dan juga murah, tetapi sulit untuk diuraikan di dalam alam. Solusi pengelolaan sampah dengan baik. Namun, meskipun masalah ini sangat kompleks, dan ada beberapa solusi pengelolaan sampah. Namun, meskipun masalah ini sangat kompleks, ada beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk mengurangi dampak buruk dari sampah. Antara lain yaitu peningkatan kesadaran manusia maupun masyarakat. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kampanye edukasi mengenai pemisahan sampah dari sumbernya, seperti pemisahan sampah organik dan anorganik, sangat penting untuk dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah terdorong untuk memilah sampah sejak awal. Lalu ada daur ulang. Salah satu solusi yang sangat efektif adalah daur ulang sampah. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat didaur ulang dan juga digunakan kembali.
Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memperluas fasilitas daur ulang dan meningkatkan masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Pengurangan sampah plastik, yaitu pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam melakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan seperti kantong belanja yang berbahan kain ataupun produk berbahan biodegradable. Sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Pengelolaan sampah yang efisien membutuhkan sistem yang baik, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat lokal, termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA yang ramah lingkungan, serta sistem pengumpulan sampah yang lebih terorganisir. Zero Waste Movement. Konsep Zero Waste atau nol sampah adalah suatu pendekatan yang berfokus untuk mengurangi penggunaan sampah hingga seminimal mungkin. Ini mencangkup penggunaan kembali barang, daur ulang, dan juga menghindari konsumsi produk sekali pakai. Kampanye dan inisiatif ini semakin populer di banyak negara dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan ramah. Inovasi teknologi. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sampah, yaitu inovasi seperti teknologi ataupun biogas bisa menjadi alternatif untuk mengurangi volume sampah yang ada atau yang terbuang. Dan juga dalam penggunaan sampah, kita dapat mengurangi sampah melalui 3 cara, yaitu dalam menggunakan 3 metode sampah atau 3 metode pengelolaan sampah sebagai berikut. Yang pertama, reduce, mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti plastik. Dan juga reuse atau menggunakan kembali barang atau kemasan berulang kali. Dan juga ada yang ketiga, yaitu recycle, mendaur ulang, mengolah kembali sampah untuk dilakukan sebagai bahan baku produk baru. Dan ada juga inovasi dalam pengelolaan sampah. Terdapat berbagai inovasi yang dapat membantu mengatasi masalah sampah, seperti penggunaan bahan pengganti plastik, aplikasi teknologi untuk daur ulang yang lebih efisien, dan pemanfaatan sampah organik untuk menghasilkan energi ataupun pupuk kompos. Dengan semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan, terutama sampah plastik, masalah ini memerlukan perhatian serius dari semua kalangan masyarakat. Penelitian lebih lanjut dalam bidang pengelolaan sampah dan kebijakan yang mendukung serta keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dengan secara efektif. Namun, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi atau dari masalah sampah ini, yaitu masalah sampah memang sangat besar dan kompleks, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga bumi ini tetap bersih dan terjaga. Kita sebagai makhluk sosial maupun manusia harus tetap dapat menjaga kehidupan kita di dalam bumi ini dan juga menjaga kebersihan kita dengan langkah-langkah kecil namun konsisten agar kita dapat hidup lebih sehat dan juga lestari, dan juga kita dapat menjaga kebersihan lingkungan kita, yaitu dengan langkah-langkah kecil namun konsisten kita dapat menciptakan perubahan yang lebih besar untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
Semoga informasi yang saya berikan ataupun yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan masyarakat dan juga kesehatan. Saya mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata yang salah. Saya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.